وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berpulang, bersyukur kepadanya karena kenikmatan yang tiada pernah terbilang, dan kenikmatan tersebut tiada pernah ada duanya, dan kenikmatan tersebut Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita jarang-jarang untuk bisa menjalankan ibadah solat subuh berjamaah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yang biasanya kita solat subuh bersama istri kita di rumah, yang biasanya kita solat subuh bersama dengan saudara kita di rumah. Dan alhamdulillah ini pagi kita masih bisa menjalankan solat subuh berjamaah, dan ini semuanya adalah fadl, adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentu salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keturunan Nabi, dan juga kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita sehingga kita bisa dimasukkan kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai daripada bait-bait nazam daripada Syekh Ahmad Marzuki, dengan harapan kita semua bisa menjadikan akidah kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya yang tadi malam tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Semuanya ada 50 sifat. Dan ini kita semuanya kudu mengetahuinya. Dan berikutnya adalah daripada nama-nama Nabi dan Rasul. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahakkik waqtanim. Tafsilu khamsatin, yaitu perincian khamsatin itu dua, ada 5, wa isrinan ditambah 20. Lazim yang harus diimani kulla mukallafin kepada setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan sudah balik, dia dakwahnya sampai, bulughut dakwahnya sudah sampai kepada mereka. Mereka itu adalah dikatakan mukallaf. Jadi kulla mukallafin fahakkik waqtanim, maka yakinilah yang demikian itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hud Duma Saleh wa Ibrahim kullu mubtaba. Hum, mereka itu adalah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai Nabi yang pertama, sebagai Nabi yang tidak ada bapak dan ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penciptaan tersebut seorang Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang berikutnya Idrisun, Nuh, Hud, Ma'. Begitu juga dengan Saleh, Ibrahim, kullu muttaba, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang kita ikutin. Lutun wa Ismailun wa Ishakun kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Begitu juga dengan Lut, Nabi Allah Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak kada, Nabi Yakub, Nabi Yusuf wa Ayyubu tada. Begitu berikutnya Su'aibun Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba. Berikutnya Su'aib, Nabi Harun, Nabi Musa wal Yasa dan Nabi Ilyasa. Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba, Nabi Ilyas. Begitu juga Dzulkifli, Nabi Dawud
Nabi Sulaiman, dan begitu, dan berikutnya adalah Ilyasun, begitu juga dengan Nabi Allah Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Taha khatimun da'ghaya. Begitu juga Isa, Nabi Allah Isa, wa Taha khatimun da'ghaya. Alaihimu salatu wassalam wa alihimu madha matil ayyam. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa, wa Toha, dan Toha adalah nama lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To itu dinisbatkan dalam riwayat, to itu dinisbatkan ke angka 9. Ha itu dinisbatkan ke angka 5. 9 tambah 5 itu 14. 14 malam adalah bulan purnama, malam ke-15. Adanya bulan purnama itu dia itu bersih, purnama, bersih kuning, tidak ada noda sekalipun. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya luar biasa, maka nisbatkan kepada Toha adalah khatimun da'ghaya, penutup di antara para nabi. Alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyamu, dan kepada mereka lah salawat serta salam dan keluarga daripada damatil ayyamu, sepanjang masa. Jadi setiap orang mukallaf kudu dan wajib untuk mengetahui daripada 25 nabi yang sudah tersusun sesuai dengan perinciannya. Bagaimana kalau seandainya kita disuruh ngapalin yang 313.000? Bagaimana yang terus kita suruh ngapalin yang 24.000? 313 Rasul, 24.000 Nabi. Bagaimana kita suruh ngapalin daripadanya? Kita suruh ngapalin 25 yang wajib kita ketahui. Kita kudu tahu. Kita kudu tahu. Bagaimana kalau suruh ngapalin Nabi yang sebelumnya? Yang kita tahu ada 313 Rasul. Ini 25 Nabi yang wajib untuk kita tahuin. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagi setiap orang mukallaf wajib untuk mengetahui nama-nama Nabi sesuai dengan urutan-urutannya. Daripadanya an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya, berapa jumlah daripada nabi? Qala mi'atun alfih wa arba'atun wa isrinul alfan, yaitu dikatakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'atun alfih, 100 alf ribu, wa arba'atun dan arba 4, isrun itu 20, 124.000 alfa. Alfa itu ribu. 124.000 itu nabi. Qultu ya Rasulullah. Berkata kembali, aku bertanya kembali. Ya Rasulullah, kami rasul min dzalik. Berapa jumlahnya daripada rasul yang demikian tersebut? Qala, bersabda siapa Nabi, salasumi'atin wa salasun asara jamman ghafiran, yaitu ada salasumi'ah 300, wa salasu dan 3 asra dan 13 jamma ghafiran, itu ada 313 Rasul daripadanya, sehingga qala
berkata, qultu ya Rasulullah man kana awwaluhum. Bertanya kembali aku bertanya kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, man kana awwaluhum. Di antara mereka siapa mereka? Yang awal. Qala, bersabda siapa Nabi? Adam. Qultu ya Rasulullah, bertanya kembali ya Rasulullah, an-nabi mursal, an-nabi mursalun. Bertanya kembali kepada beliau, Allah telah menciptakan dengan satu perhatiannya. Qala na'am, an-nabi mursal qala na'am, khalaqahullahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa kallamahu qubula. Daripadanya Allah telah menciptakan dengan perhatian-perhatiannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan daripada perhatian memberikan kehidupan kepada mereka dengan roh, wa kallamahu qubula, yang mulia dan berfirman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 313 nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul. Daripada golongan para nabi tersebut ada 313. Disingkat lagi, yang wajib dan kudu kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Dipangkas lagi ada nabi dan rasul yang ulul azmi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 lagi diberikan keistimewaan, dipilih kembali. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar berita gembira, menjadi saksi, menjadi peringatan, basiran wa nadhiran, memberi kabar gembira, memberi gimana nikmatnya surga, bagaimana dahsyatnya neraka, memberikan peringatan. Nabi Muhammad sallallahu juga menjadi mubasir, menjadi syahidan, menjadi saksi. Daripada banyak apa? Kepada Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah saksinya. Mereka apa yang sudah disampaikan olehnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang tiada Tuhan melainkan Allah yang disembah dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyampaikan kepada umat, saksinya siapa? Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi belum ada. Nabi belum ada. Oh, dia diangkat menjadi saksi. Masya Allah. Ini istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah manusia biasa, sama dengan kita, beribadah, makan, minum, tidur. Yang membedakan kita makannya banyak, Nabi makannya sedikit. Tidurnya kita banyak, tidurnya Nabi sedikit. Hidupnya prihatin, sederhana, mencontohkan kepada umat, memberikan pelajaran, pengajaran kepada kita, sehingga kita dijadikan manusia yang beriman, yang taat, yang istiqomah karena ajaran-ajaran Nabi kita. Yang berikutnya adalah wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba walana malahum. Ini soal pengertian daripada malaikat-malaikat Allah. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat-malaikat itu tidak memiliki daripada ayah dan ibu. Wa bila abin wa tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. La akla la surba wala naumalahum.
La akla, dan tidak makan, la surba, wala dia minum, wala nauma lahum, dan tidak juga dia tidur. Mereka enggak tidur, malaikat-malaikat Allah. Dan setiap orang mukallaf wajib untuk mengetahui tentang malaikat-malaikatnya. Malaikat jumlahnya luar biasa. Tapi oleh Allah kepada Nabi diberikan kepada kita malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Itu kudu kita tahu juga. Malaikat dipimpin, pemimpinnya malaikat ada juga sebagaimana Nabi. Pemimpinnya malaikat, terbaiknya malaikat yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Bait berikutnya dari Nazm, tafsilu asri minhum Jibril, Mikailu, Israfilu, Izrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun wa kada. Atitu maliku waridwanu tada. Urutan daripadanya asri minhum, ada 10 daripadanya. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Waraqib, dan Raqib, Wakada. Dan selanjutnya Atid, Malik, Waridwanuh, Tada. Dan begitu juga dengan Malik dan Ridwan. Jadi malaikat yang wajib untuk kita ketahui adalah 10. Malaikat yang bertugas dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi adalah malaikat Jibril. Malaikat daripada berikutnya adalah malaikat Mikail. Tugas daripada malaikat Mikail untuk membagikan, mengatur daripada rezeki. Tugasnya mengatur daripada rezeki yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menurunkan daripada hujan. Malaikat berikutnya adalah Israfil, yaitu tugasnya meniup sangkakala. Pertanda datangnya hari kiamat tiba. Datangnya kiamat kubra tiba, meniup sangkakala. Malaikat berikutnya adalah malaikat Israel, yaitu atau dikenal dengan malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Malaikat berikutnya adalah Munkar dan Nakir, memberikan pertanyaan di dalam alam kubur. Dan malaikat berikutnya adalah Raqib dan Atid yang bertanya di tangan kanan kiri kita, yang mencatat perbuatan-perbuatan di kanan kiri kita. Jadi kita tenang aja udah. Nggak usah bingung, ada yang bagian mencatat. Kita ngerjain yang kagak baik dicatat, kita ngerjain yang baik dicatat, kagak usah bingung kita untuk kehabisan pencatat. Kita luar biasa, Allah yang Maha Agung memberikan kepada kita malaikat untuk bertugas mencatat amal kita, mencatat amal perbuatan kita. Jadi kita nggak usah bingung, nggak perlu kita untuk bingung. Oh, biar mereka nggak tahu kepada amalan kita. Kita beramal 500 dolar, juta dolar umpamanya. Nggak perlu kita umpet-umpetin. Tahu, udah dicatat. Begitu juga kita melakukan perbuatan yang kagak baik. Perlu, nggak perlu sudah. Kita pakai ngumpetin juga. Amalan kita umpet-umpetin dari manusia. Nggak perlu, Allah tahu. Allah tahu. Kita nggak perlu puyeng-puyeng. Ada yang ngejaga, ada yang mencatat. Malaikat Raqib dan Atid. Begitu juga saat kita masuk ke dalam neraka. Ada malaikat Malik di dalamnya yang menjaga daripadanya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Udah terima beres kita, Allah sudah sediain. Begitu juga saat kita di dalam surga, sudah ada bertugasnya. Bertugasnya yaitu malaikat Ridwan.
yang menjaga daripada surga. Jadi sebagai orang yang sudah sampai ke mukallaf, dia sudah membedain yang baik dan yang buruk, dia tahu, wajib untuk mengetahui beberapa nama-nama malaikat. Malaikat tersebut dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari cahaya. Dia sama ciptaan Allah juga, dia makhluk Allah juga, sama. Keagungan malaikat bisa dikalahkan kita sebagai manusia. Manusia tidak memiliki, tidak diciptakan nafsu di dalamnya. Berbeda dengan manusia. Manusia dikasihkan nafsu oleh Allah. Saat manusia itu berbuat baik, dia akan melebihi daripada malaikat. Kalau malaikat lempeng lurus wajar, nggak punya akal-akalan. Disuruh A, disuruh niup sangkakala, niup sangkakala. Nggak mungkin ngambil alih tugasnya menjaga surga, enggak. Dan inilah adalah satu bentuk akidah yang perlu kita ketahui, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keadaan kehidupan yang lebih baik dan mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha azrafna fatub alaina taubah wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mabba au jiratin wal muslimin ajma amin ya rabbi azma fadlan wa jodal mannan bintisami minna bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli Salla wa sallam rabbi alaihi ahlal hamdi li wa zambi aizan gatasi sombi walhamdulillahi bil badi wa tanahi kasiran daiman hambatin nasai wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala